Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah, yaitu kepala sekolah PDT SD Negeri 1 Waihilau yang bernama Bapak Suharsa SPDI, tentang suatu kasus dilema etika yang terjadi di PDT SD Negeri 1 Waihilau. Nah, selamat pagi, Pak. Saya memperkenalkan diri, saya Bapak Sedang Suro. Ini saya adalah dari calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Lampung. Nah, saya hari ini pagi ini akan mewawancarai Bapak tentang suatu kasus dilema etika, Pak, di sekolah ini. Kira-kira ada nggak, Pak, dilema etika di sekolah ini? Ya, kalau dari pengamatan saya, ya tentunya dari semua lembaga atau tempat sepertinya pasti ada yang namanya kasus tersebut. Jadi seperti apa Pak yang mau ditanya? Nah, kalau misal di sekolah ini kira-kira cara Bapak untuk tahu bahwa itu dilema etika atau rujukan moral gimana, Pak, caranya? Yang pertama saya identifikasi dulu permasalahannya atau yang sering terjadi lah di lembaga pendidikan itu, seperti nilai siswa. Ada ketika siswa tersebut di kelas 6 kemudian daya pikirnya rendah, kemudian ketika anak tersebut di akan SMP dengan nilai yang hasil tersebut itu tidak akan bisa diterima atau tidak memenuhi syarat mungkin. Kemudian ini dari pihak sekolah dua pilihannya, apa ditambah kebijakan sekolah atau dibiarkan saja. Itu contoh dari kita di sekolah. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana Bapak selama ini mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama mungkin dilihat dulu dari kasusnya, karena kalau yang saya ceritakan tadi nilai, maka siswa tersebut ketika akan direkap itu pengolahan nilai akhir, itu akan kelihatan siswa tersebut. Dan di kami itu ada namanya rapat akhir tahun wali murid, kemudian ditanya kepada wali murid akan melanjutkan kemana. Ketika hal tersebut diteliti sama kami bahwa tersebut kebetulan dia mau melanjutkan dengan ke sekolah SMP apa gitu, tapi di sana perlu dengan persyaratan. Maka kami membawa nilai tersebut di forum guru khusus di sekolah, mensiasati bagaimana caranya bisa diterima di SMP tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Itu saya panggil wali kelasnya, dia orang tua wali murid, dan keputusan kami sudah diambil akan menolong atau membantu anak tersebut di standarisasi nilai dengan kontrol nilai tersebut, dengan ada syaratnya. Seperti karena waktu itu dipanggil orang tuanya, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti portofolio yang harus diselesaikan oleh siswa tersebut, sehingga pemberian atau menaikkan nilai tersebut sesuai dengan apa yang dia usahakan di portofolio tersebut. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangannya tentu kalau menurut saya banyak sih, dari moral, kemudian contoh dari kasus kemarin ini, ketika siswa tersebut diberikan kemudahan untuk
mendapatkan nilai yang lebih tinggi, tentu akan bertolak belakang ketika kita standarisasi kelulusan di sini. Jadi dilema kami ketika seperti itu. Tetapi di sisi lain juga mutu sekolah ini jadi kurang ketika siswa tersebut banyak yang tidak diterima di sekolah. Jadi itu merupakan tantangan ya Pak. Itu masalah katanya. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Tentunya tidak mungkin saya teruskan di tempat dengan keputusan saya pribadi, Pak. Jadi saya bawa kasus tersebut ke lembaga musyawarah di sekolah terkait komite guru sekolah ya wali murid, maka saya harus jadwalkan ketika akan meneruskan Untuk pertanyaan selanjutnya juga Pak, apakah seseorang atau adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? tentunya karena kami dari lembaga PPDSD Satu Pemilang ini kolaborasi dengan tim seperti komite. Jadi kami setiap 3 bulan sekali itu ada yang namanya rapat komite, yang dimana di dalamnya ada program-program wali murid, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar murid bisa terserap oleh kami. Kemudian di sekolah juga ada yang namanya kopel. Jadi ketika kami membahas kopel, kasus-kasus yang ada yang dimunculkan sehingga ada chemistry atau kedekatan secara individu dari wali murid, dari dewan guru, maka itu sangat membantu sekali ketika saya Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik atau Bapak dapat ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika? terima kasih kalian tentunya dan terlepas dari tentunya kerjasama saling jika lembaga pemerintahan jauh dengan dewan guru, maka akan sulit kita bekerja. Maka yang saya harapkan menganggap semua guru ini adalah teman saya. Jadi kerjasama itu sendiri ketika secara tepat supaya tidak ada seorang dan kemudian pihak yang pada intinya adalah pentingnya bekerja sama itu. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan kepada Kepala Sekolah UPTJ Negeri 1 Riau atas nama Perjuangan Sains PDI tentang kasus dilema etika di UPTJ Negeri 1 Riau. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai kasus dilema etika di UPTJ SD Negeri 12 Kecamatan Riau dengan Kepala Sekolah Darmawati SPDI. Berikut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Nah, kedatangan saya di sini untuk mewawancara Ibu sebagai Kepala Sekolah UPTJ Negeri 12 Riau dalam rangka mengetahui kasus-kasus dilema etika di UPTJ Apakah Ibu berkenan Bu diwawancarai? Iya, berkenan. Nah, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu menjadi
mengantisipasi kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Cara itu mengetahui kasus itu gimana caranya? Kalau dilema etika itu keputusan benar lawan keputusan benar ya Pak Agung ya. Kalau rujukan moral itu keputusan benar lawan keputusan salah. Nah, selama ibu menjadi kepala sekolah di SD ini, ada kasus yang menerangkan bahwa itu adalah dilema etika. Contohnya kasus apa? Ya, dilema etika kasusnya ada guru di sekolah saya yang memegang kelas, tetapi beliau itu mempunyai ijazah S1. Ya, Jadi beliau itu hanya memiliki ijazah SMA. Sedangkan kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah, kan kalau memegang kelas itu harus minimal itu. Sedangkan beliau itu hanya memiliki ijazah SMA. Dilema saya, apakah saya tetap mempertahankan beliau menjadi guru kelas tetapi melanggar peraturan, atau yang kedua saya mengeluarkan beliau menjadi guru di sekolah saya, tapi yang saya pertimbangkan beliau sudah honor sekian tahun, sudah lama di sekolah saya. Nah, itu menjadi masalah dilema etika di sekolah saya. pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar dan mengambil nilai kebaikan. Saya menyelesaikan kasus ini itu melihat dengan skala prioritas dan dengan hasil musyawarah bersama. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah saya yang saya lakukan yang pertama itu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua melihat pemangku kepentingan. Terus pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus ini selama ini? Kalau mengacu pada peraturan pemerintah tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan rasa kasihan. Jika saya masih bingung mana yang harus saya ambil dan saya pilih, saya mengambil opsi ketiga, yaitu mengizinkan tetap menjadi guru di sekolah saya, tapi beliau harus melanjutkan kuliah S1 pada sampai akhir semester ini. Itu ya, tidak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam ibu mengambil keputusan pada kasus Masalahnya itu saya kurang paham terhadap psikologi beliau. Pertanyaan nomor 7, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang ibu jalankan? Kalau saya itu membuat jadwal Pak Agus. Ya. Prosedurnya yang dijalankan? Prosedurnya itu yang pertama saya mengidentifikasi kasus tersebut, yang kedua mengumpulkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan dilema etika ini. Keputusan ya? Ya, Terus pertanyaan nomor 8, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? ada. Yang pertama komite di sini alhamdulillah aktif ya Pak Gun ya. Yang kedua komite belajar juga aktif. Jadi dari kedua itulah bisa. Ya, antar ibu ya, Bu, ya. Ya antar dunia. Pertanyaan terakhir, Bu, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman Anda, pengalaman ibu mengambil keputusan di rumah? Keputusan dilema ya. Jadi saya lebih tahu dalam mengambil keputusan itu bahwa bermusyawarah dengan guru, dengan komite itu sangat penting untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi musyawarah
dilaksanakan di UPTD SD Negeri 12 Waihilau dengan Kepala Sekolah Ibu Hermawati SPD tentang kasus dilema etika yang terjadi di titik ini, yaitu tentang guru yang bernama Ibu saya. Ibu saya itu adalah seorang guru yang sudah lama mengambil di sini, namun beliau belum memiliki ijazah S1 dikarenakan peraturan pemerintah yang mengharuskan seorang guru harus memiliki ijazah S1, maka kepala sekolah atas nama Bu Hermawati memberikan